Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mbak Bidan. Kali ini kita mau bahas apa? Oke, sesuai dengan judul yang di bawah, kita mau bahas The Witching Hour or Arsenic Hour. Oke, apa itu Mbak Bidan ya? Aku baru dengar nih istilah itu ya. Oke, yuk kita bahas. Nah, biasanya ini tuh terjadi jam 17 sampai jam 23. Nah, di antara itu atau bisa sampai segitu ya. 5 sore atau enggak sampai jam 11 malam. Nah, dan terkadang antara jam 1 sampai jam 4 dini hari. Nah, oke. Ya mungkin banyak yang lebih sering di jam 1, sekitaran jam 1 lebih ya, sampai jam 4 pagi gitu. Nah, bagi kebanyakan bayi ya, itu terjadinya di antara 2 sampai 3 minggu dan maksimal atau puncaknya di usia 6 minggu gitu. Aku sambil minum ya. Nah, oke. Kita mau bahas, tapi sebelum kebahas ya, penting untuk diingat untuk seluruh orang tua dan orang-orang yang berada di lingkungan internal dari si bayi. Nah, hampir semua bayi itu mengalami tahap rewel. Nah, tahap rewel ini tuh biasanya di malam hari seperti ini. Dan biasanya setiap anak itu punya ciri khasnya masing-masing. Unik lah ya bahasanya. Nah, sebelum aku mau masuk ke pembahasan penyebab dan tips, aku mungkin akan mengawali dengan kalimat-kalimat pengingat lah ya. Pengingat yang mungkin sudah cukup sering aku share sebenarnya di status atau online atau by WA atau bahkan tatap muka langsung sama bunda-bunda yang cantik dan ayah-ayah yang ganteng yang luar biasa ya. Aku mungkin sudah pernah sharing untuk saling mengingatkan lah ya bahasanya. Nah, untuk lagi-lagi ini ya, ini hanya sebagai pengingat dan saling menguatkan gitu ya. Dan ini sangat-sangat wajar karena sangat wajar ya bagi orang tua lupa, itu wajar banget ya, karena kesibukan, rutinitas, ngurus anak gitu ya, itu sangat wajar. Nah, terkadang orang tua seperti kita ini gampang lupa. Nah, apalagi yang sedang berproses belajar, suka lupanya tuh kadang suka kebangetan lupanya ya, saking ngeblanknya gitu ya, ngurus banyak hal gitu. Dan ini sangat-sangat wajar, manusiawi ya. Tapi yang penting kitanya mau usaha berubah gitu. Aduh lupa banget ini. Oh, ya aku salah kemarin gitu. Atau aku kurang tepat nih gitu. Mau berusaha belajar, mau berusaha berubah ke arah yang jauh lebih baik. Nah, pembelajaran seperti ini yang baik bagi nggak cuman khusus untuk orang tua yang udah punya anak 2 atau udah punya anak, udah melahirkan, enggak. Jadi juga bagus untuk calon pengantin gitu ya. Untuk calon pengantin yang mau nikah ya, yang mau nikah terus yang sedang berproses rencana punya anak, ini bagus banget untuk sebagai pembelajaran, pemberdayaan diri gitu. Oke. Nah, apa kalimat-kalimat pengingatnya atau kita sharing sesuatu yang perlu diingat atau di-review ulang ya, flashback atau bongkar memori yang mungkin pernah di-sharing tapi lupa. Nah, ini dia. Kita bahas sedikit ya. Bayi itu kalau bangun di malam hari adalah hal yang wajar. Nah, lalu bayi menangis di malam hari juga hal yang wajar. Oke, ini perlu digarisbawahi ya. Terus kita harus tahu juga dan paham dengan baik nih untuk ditaruh di pikiran kita masing-masing lah ya. Dicatatlah, diingat-ingatlah bahwa bayi kita berbeda dengan kita sebagai orang dewasa. Jelas banget berbeda ya. Padahal sama-sama manusia, Bu Bidan, sama-sama manusia, beda tetap ya. Jelas berbeda. Bayi adalah makhluk baru di bumi yang dilahirkan tanpa pengalaman hidup di dunia. Ya, bayi memiliki kemampuan juga untuk bertahan hidup, tapi sangat terbatas tanpa bantuan dari orang tuanya. Nah, karena ini orang tua dan lingkungan internal bayi harus paham betul untuk memahami si bayi, oke? Nah, bayi itu perlu belajar banyak hal loh, perlu belajar banyak hal dan sedang banyak sekali yang sedang diproses sama si bayi, atau banyak sekali yang sedang bayi proses untuk adaptasi dengan rumah keduanya setelah rahim ibunya. Nah, apalagi newborn nih, bayi baru lahir. Rangsangan yang ia terima itu sangat banyak dalam sekali waktu di rumah keduanya gitu. Nah, bayi hanya bisa komunikasinya dengan satu cara,
Apa komunikasinya Bu Bidan gitu ya? Kamu mungkin ngobrol sharing kayak kita gini kan? Nah, yaitu apa komunikasinya? Udah banyak yang tahu pasti. Menangis adalah satu-satunya komunikasi yang bisa diungkapkan, disampaikan oleh si bayi gitu. Oke? Mungkin enggak kok Bu Bidan, ada komunikasi lain. Komunikasi lainnya adalah mimik muka ya, lebih tepatnya mimik mukanya kayak merasa sesuatu, kalau misalnya sesuatu yang baru buat dia mimik mukanya kayak, atau tatapan matanya ngelihat sana, lihat sini, fokus satu titik kayak gitu ya. Itu komunikasi yang bisa kita tebak-tebak gitu ya. Menangis juga komunikasi gitu ya. Lebih ke verbal gitu ya kalau menangis. Kalau itu kan hanya isyarat kayak memberitahu dia sedang kalau wajah ya, mimik wajah itu memberi isyarat oh dia sedang memahami sesuatu nih kayak gitu. Nah hampir segala hal loh, ini hampir segala hal dia komunikasinya itu dengan menangis. Bahkan kalau menurut kita itu adalah hal yang wajar, kita ya sebagai orang dewasa itu adalah wajar banget gitu ya, atau hal yang biasa, atau menurut kita itu adalah hal yang menyenangkan. Tapi akan berbeda jika hal itu merupakan pengalaman pertama bagi si bayi. Itu responnya yang dikeluarkan itu bisa di luar dugaan kita gitu ya. Yaitu apa? Yaitu menangis gitu. Nah, bayi pun itu masih beradaptasi dengan jam tidurnya. Oke, yang perlu diingat dan dicatat jelas, rumah pertama bayi, yaitu di dalam rahim ibunya, kita sama-sama tahu bukanlah dalam keadaan yang terang benderang seperti sekarang aku ini ya. Nggak kayak begini, tapi gelap gulita, gelap banget ya. Dan ini dia di dalam rahim ibunya, di dalam rumah pertamanya itu selama berapa lama? 10 bulan, kita paham pasti, 9-10 bulan. Ya, itu dia terpenuhi semua kebutuhannya tanpa harus susah-susah payah, tanpa harus menghangatkan tubuh, dia sudah hangat, sudah nyaman, sudah dapat gizi dari ibunya gitu ya. Terus dia aman, posisinya dalam hal ini adalah dia tuh benar-benar terlindungi di dalam rahim ibunya. Lalu memang bukan tempat yang lega, yang luas, tapi sempit ya, tapi dia nyaman tuh ya. Dia di sana direndam oleh cairan apa? Cairan ketuban pastinya. Sehingga dia sangat-sangat terlindungi di situ, lentur, nyaman, hangat gitu ya, dalam kondisi yang gelap gitu kan. Dan di sana di dalam rahim ibunya itu semuanya itu terpenuhi lah pokoknya gitu. Dan tapi semuanya terpenuhi, tapi memang dia tidak semua organ tubuhnya itu berfungsi karena masih dapat asupan dari ibunya gitu. Oke? Nah, saat pindah rumah nih, pas dia udah pindah rumah dari rumah pertamanya ke rumah keduanya, yaitu di dunia ini gitu ya. Semua yang ada di rumah itu ya, yang di rumah keduanya itu, bahkan udara dan baju yang dia pakai, yang baru dia pakai sekalipun, itu merupakan hal yang baru untuk si bayi. Jadi kita kadang suka lupa nih. Aku suka nemuin nih klien-klien aku lucu-lucu deh. Lucu-lucunya gini. Pas bayinya dipakein baju, dia tuh begini ngomongnya, lucu. Ya ampun nah, ini cuma pakai baju doang, kok kamu sampai nangis sih, sampai kejar? Iya gitu. Jelas ya, jelas banget bayi pasti ada rasa nggak nyaman. Nggak nyamannya itu bukan karena dia nggak mau, tapi karena dia baru pertama kali tahu rasanya pakai baju. Jadi kayak merasa sesuatu ini apa gitu loh. Tapi komunikasinya cuma bisa menangis gitu. Nah, bayi ayah dan bunda ini sedang belajar banyak hal. Sangat banyak setelah ia dilahirkan ya. Dan ini memakan waktu yang cukup banyak untuk dia bisa beradaptasi dengan rumah barunya. Gitu ya. Setelah ia meninggalkan rumah pertamanya yang ia tempati itu selama 10 bulan. Nah, jadi nggak mungkin ya bayi itu belajarnya langsung swing gitu ya. Dalam sebulan dia langsung nyaman tanpa nangis di rumah pertamanya ya. Di rumah keduanya, dia tanpa menangis di rumah keduanya. Itu agak impossible ya. Soalnya di dalam rahim aja 10 bulan dia itu nyaman ya. Sedangkan ini dia keluar, dia perlu mandiri mulai belajar mandiri dengan nafas, menggunakan sistem pernafasannya. Itu kan baru penyesuaian, beradaptasi gitu. Jadi sangat harus dimaklumi kalau dia perlu beradaptasi akan jauh lebih lama ya. Kita patokannya apa? Di dalam rahim selama berapa bulan? 10 bulan. Selama 10 bulan di dalam rahim, berarti kalau untuk di rumah keduanya perlu berapa lama dia beradaptasi? Ya kurang lebih 10 bulan itu, sampai 10 bulan ke atas gitu. Oke, kita masuk ke inti pertanyaan dan materi yang akan dibahas. Oke, next. Oke, kita masuk ke inti pertanyaan dan materi yang akan dibahas. Nah, ini banyak nih
mungkin tahun-tahun ini ya lebih sering ya, ini lebih banyak banget di tahun ini yang nanyain kenapa sih bayi aku ini nangis di malam hari kebangun gitu ya, padahal sebelumnya nggak pernah kayak gitu Mbak Bidan gitu kan. Dan ini nangis nih udah jalan 3 hari nangis terus nih buat di jam-jam segitu tuh, jam-jam 2 gitu ya. Nah menangis nih aku penjelasannya ya, menangis dengan durasi lama disertai dengan lengkingan nada tinggi ya, itu dalam tangisannya atau bisa dibilang tangisannya berbeda dari tangisan sebelumnya Mbak Bidan. Nah ini bisa dibilang ada pertanda bayi sedang mengalami ketidaknyamanan. Nah, dan ketidaknyamanan ini ya dalam hal apa Mbak Bidan? Banyak jawaban aku. Dan lagi nih, perlu dicatat, ketidaknyamanan itu tidak selalu, tidak mesti, tidak harus diartikan bayi dalam keadaan sakit. Soalnya ada beberapa klien aku yang panik, dipikir bayinya sakit gitu ya. Jadi selama dalam kondisi yang baik, kita perlu tenang, dalam kondisi yang tenang untuk menilai apakah bayi kita tuh beneran sakit atau memang ketidaknyamanan yang lain gitu ya. Jadi ketidaknyamanan itu tidak melulu mengenai bayi kita sakit dan harus ke dokter, nggak seperti itu ya. Ingat, komunikasi bayi cuman menangis. Oke, terus kenapa banyak gitu ya? Kenapa banyak gitu ya? Ayo, ada yang bisa jawab kenapa banyak? Kenapa banyak? Sekarang kita secara logika, di dalam rahim ibu itu nggak banyak stimulus yang diberikan. Sehingga bayi saat dilahirkan itu akan sangat-sangat sensitif ya. Sedangkan di rumah keduanya sangat banyak stimulus yang diberikan. Dalam sekali waktu ya, benar ya, dalam sekali waktu dia belajar banyak hal untuk beradaptasi. Stimulusnya kok banyak? Bu Bidan perasaan di ruangan aku nggak banyak, cuman barang sedikit aja. Loh, tentu banyak. 1 udara, 2 makanan yang dia cerna, ya nggak? Susu, ASI, ya kan? Terus proses belajar dia, perlekatan, itu adalah bentuk stimulus. Terus cahaya yang didapat, kain yang dia pakai, bedong yang dia pakai, tempat tidur, bantal, guling, itu adalah bentuk stimulus. Ya, sangat banyak dia dapatkan stimulus dalam sekali waktu. Makanya bisa dibilang banyak. Ini karena memang banyak hal yang perlu dicek yang membuat dia tidak nyaman. Memastikan ketidaknyamanan pada bayi itu karena apa gitu loh ya. Sehingga bisa disimpulkan arsenic hour atau witching hour ini penyebabnya tidak pasti gitu ya, bukan karena satu hal aja, tapi banyak, makanya dikatakan tidak pasti, sehingga bersifat subjektif gitu, oke? Nah di sini tugas kita lah sebagai orang tua atau sebagai orang dalam lingkungan keluarga internal yang perlu mencari tahu, karena kalau bayi kita nih yang ngasih tahu, mama aku nggak nyaman sama ini, gimana kita nggak takut ya lari? Di zaman sekarang bayi bisa ngomong, bayi baru lahir bisa ngomong kan. Kayak kenapa ini gitu ya, horor malah kan. Lebih baik kita yang mencari tahu gitu. Oke, nah kita akan masuk ke pembahasan beberapa penyebab potensial witching hour atau arsenic hour. Kenapa bisa terjadi ya? Oke, next. Nah sekarang kita masuk ke pembahasan ya, pembahasan penyebab potensial dari witching hour atau arsenic hour. Kenapa bisa terjadi? Yaitu kalau di sini aku ada 8 ya. Ada 8 yang mau aku sharing ya. Yang pertama apa? Coba cek yang paling terdekat dulu. Yang cek paling terdekat apa? Kondisi tubuh dari bayi. Cek pakaiannya, cek perlengkapan tidurnya yang ia kenakan. Nah, kondisi tubuh bayi itu perlu dicek head to toe. Warna pupnya, adakah demam, adakah memar atau ruam kulit atau kolik. Oke, untuk kolik sendiri bisa menjadi salah satu hal yang menyumbang bayi terbangun di malam hari dan rewel. Okay. Nah, some parents interchange the terms colic and the witching hour. Gitu, ya, benar apa enggak? Ini akan menjadi pertanyaan banyak orang ya, benar apa enggak? Soalnya memang pada kenyataannya yang aku temuin adalah sulit membedakan ya. Oke, nah perlu diingat untuk kolik sendiri, bayi itu menangis bisa lebih dari 3 jam dalam sehari, dan lebih banyak menangisnya itu di malam hari biasanya karena ketidaknyamanan. Gitu. Oke, lanjut. Tadi kita bahas sedikit ya, karena apa? Kita bahas sedikit masalah kulit bayi. Nah, bayi itu punya kondisi kulit yang jauh lebih sensitif, jelas daripada orang dewasa. Kadang buat orang dewasa itu adalah hal sepele ya. Kadang ya, kayak kain gitu ya. Itu kayak hal yang sepele, tapi bisa menjadi ketidaknyamanan untuk si bayi. Kalau memang jenis kainnya kan berbeda-beda, tergantung respon dari si bayi gitu ya. Nah, itu bisa membuat ketidaknyamanan.
Jadi kita emang harus mencoba kain mana yang cocok sama kulit bayi kita. Terus deterjen yang dipakai untuk mencuci dari baju si bayi itu juga bisa mempengaruhi atau membuat bayi tidak nyaman gitu ya. Jadi bisa dilihat cocok nggak deterjen ini pakai dibuat nyuci baju bayi kita, terus dipakai bajunya ke bayi kita, nyaman nggak di dia gitu. Kalau dia nyaman ya sudah, kalau bisa jangan ganti deterjen gitu ya. Jadi ini bisa jadi penyebab potensial yang pertama ya. Lalu yang kedua apa Mbak Bit? Yang kedua adalah belum terpenuhinya paparan sinar matahari atau cahaya alami di pagi hari yang sebenarnya sangat diperlukan oleh bayi gitu. Oke, yang ketiga adalah overstimulation. Rangsangan yang berlebihan pada bayi sepanjang hari dapat menyebabkan bayi itu rewel, seperti kayak terlalu ramai gitu ya, atau terlalu banyak cahaya, itu bisa menyebabkan bayi terbangun atau rewel di malam hari. Yang keempat apa Mbak Bit? Yang keempat adalah mengenai pertumbuhan dan perkembangan bayi. Oke, growth spurt udah pernah dengar ya, dan wonder weeks ini aku pernah bahas juga ya. Yang ini biasanya kalau growth spurt dan wonder weeks ini pasti akan menyebabkan cluster feeding. Jadi cluster feeding itu ada efek dari ini, growth spurt dan wonder weeks. Nah, cluster feeding ini bisa menyebabkan beberapa bayi itu dapat terbangun dan rewel di malam hari gitu ya. Oke, kita masuk yang kelima. Yang kelima adalah overtired. Nah, biasanya bayi itu kan bayi yang sering melewatkan tidur siang atau nggak bisa tidur ya, atau kurang istirahat pada siang hari, itu biasanya siklus tidurnya di malam hari itu terganggu, pasti terganggu gitu. Oke, yang keenam. Yang keenam apa? Yang keenam adalah stomach discomfort. Nah, reflux gas atau asam lambung yang naik itu biasanya terjadi pada newborn ya. Lebih sering lah ya terjadi pada newborn karena alat pencernaannya yang belum matang. Nanti aku akan bahas lebih lanjut ya. Yang ketujuh. Yang ketujuh ini meminta lebih banyak perhatian dari ayah dan ibunya. Kenapa bisa terjadi ini? Dalam tanda kurung ya. Biasanya lebih sering terjadi pada bayi yang punya saudara atau punya kakak gitu. Karena kan mungkin pembagian waktunya itu bentuk perhatiannya itu terbagi lah, intinya seperti itu. Nah, lanjut yang ke-8 itu adalah perubahan energi dari lingkungan internalnya gitu. Apa nih maksudnya, apa nih energi gitu ya, bahasnya energi gitu ya. Oke, sebentar ya. Jadi bayi itu sangat sensitif, benar ya? Tadi aku udah bahas, lalu aku pasti nyinggung masalah bayi itu sangat sensitif gitu ya. Nah, itu benar lebih sensitif dari bahkan orang dewasa. Jika orang tuanya atau lingkungan internalnya di dalam rumah, di dalam keluarga itu banyak energi negatifnya, ini bisa membuat bayi rewel dan pola istirahat atau tidurnya terganggu. Nah, dalam hal ini energi negatif itu nggak melulu mengenai kayak aduh jangan-jangan ada hantunya ya, ada ininya, enggak melulu tentang makhluk gaib, enggak melulu mengenai makhluk astral, enggak selalu. Tapi ini bisa dari emosi yang berlebihan dari lingkungan internalnya atau terutama dari kedua orang tuanya. Nah, ini bisa membuat bayi itu nggak nyaman gitu ya. Energi kadang energi negatif itu bukan dari lingkungan internalnya aja, bisa jadi ada tamu misal ada tamu dari luar, dia bawa energi negatif ke rumah, dia datang berkunjung dan energi negatif itu nyampe ke rumah, itu bisa buat bayi nggak nyaman loh, bisa buat bayi tuh nggak tenang, tidurnya nggak nyenyak atau nggak bisa tidur bahkan gitu. Jadi energi negatif itu harus dinetralkan dulu ya gitu. Oke? Itu dari perubahan energi di dalam lingkungan internal. Itu yang ke-8 ya. Oke, selanjutnya aku mau bahas tentang tips yang bisa dicoba jika bertemu witching hour atau arsenic hour ini. Oke? Next. Jadi sekarang kita masuknya ke pembahasan tips yang bisa dicoba kalau kita bertemu sama fase witching hour atau arsenic hour ini. Nah, apa yang perlu aku siapkan? Gitu ya, tips apa ini ya yang mau di-share sama aku, apa aja yang bisa aku siapkan nih Mbak Bit. Mempersiapkannya ya, ini aku mau bagi tipsnya versi aku ada 20, banyaknya ya. Bisa dicoba gitu ya. Kalau misalnya dari nomor 1 aja atau 1 sampai 5 sudah berhasil, ya udah nggak apa-apa gitu ya, ini hanya sebagai persiapan aja gitu ya. Oke, yang pertama apa yang perlu disiapkan? Yang pertama adalah diri sendiri,
siapkan diri sendiri, siapkan diri bapaknya, diri ibunya, disiapin nih ya untuk bisa menerima bahwa ini mungkin bisa terjadi, ini mungkin akan terjadi, dan momen ini dialami oleh seluruh orang tua di dunia, hampir dialami oleh seluruh orang tua di dunia. Gitu, itu siapkan dulu nih ya, siapkan dulu, pahami dulu ya, kasih tahu ke diri kita. Oke, yang kedua, buat diri ayah dan bunda lebih nyaman dan lebih tenang hati dan pikirannya. Oke, nah untuk mendapatkan ini nih ya, perlu usaha dan latihan, memperbanyak pemberdayaan diri. Bagaimana caranya? Research, banyak baca, konsultasi sama ahlinya, sharing ya, ingat hal-hal yang positif ya, sederhanakan nih pikiran kita yang kompleks, kurangin tekanan, harapan atau ekspektasi yang berlebihan tentang bayi kita atau terhadap bayi kita gitu. Oke, nah ini kita dituntut kalau bisa ya, dicatat, benar-benar dicatat lah, diwajibkan untuk tidak membandingkan anak kita dengan anak orang lain, karena anak kita adalah unik. Anak-anak itu unik ya, kita sendiri aja unik, beda-beda, jadi jangan dibandingkan. Oke, kalau kita ketemu emosi yang sudah mulai naik ya, silakan cuci mukanya, cuci kakinya, cuci tangannya, bahasanya cuci wajah, tangan, dan kaki kita untuk menetralisir ya, lebih tepatnya gitu. Kalau emosinya udah mulai naik tinggi, kalau bisa orang tuanya mandi atau orang yang dekat bayi itu mandi. Oke, untuk menetralisir, untuk kita supaya jauh lebih tenang, jauh lebih rileks sebelum ketemu bayi. Gitu. Lalu mendekatkan diri kepada Sang Maha Pencipta, kepada Tuhan Yang Maha Esa. Itu perlu kita berdoa supaya jauh lebih tenang, jauh lebih nyaman. Nah, buat energi ayah, bunda, dan orang-orang sekeliling atau lingkungan internal itu punya energi yang positif gitu. Oke, kalau bisa energinya harus positif. Jadi, lanjut kita yang ketiga. Yang ketiga, ini sering banget aku bilang ya. Yang ketiga adalah libatkan partner. Libatkan partner. Oke, jadi shift atau berjaga secara bergantian gitu ya. Kalau ketemu witching hour, ini boleh bergantian, jadi saling support. Kalau istirahatnya sekarang mamahnya, berarti 2 jam lagi papahnya yang istirahat gitu ya, ganti ya. Kalau perlu nih, sangat-sangat yang istilahnya sangat-sangat dibutuhkan lah ya, butuh bantuan ya. Libatkan juga orang-orang yang ada di dalam lingkungan internal itu ya, orang-orang yang punya energi positif dalam keadaan sehat gitu ya, yang istilahnya bisa membantu untuk handle sebentar bayi kita. Kita lanjut yang keempat untuk tips, yaitu kenali bayi ayah dan bunda, wajib ya. Lalu yang kelima yang perlu diingat adalah kayak yang tadi aku jelasin, cluster feeding karena sedang masa pertumbuhan pada bayi ya, adalah hal yang normal. Oke? Ya, lanjut yang keenam. Yang keenam, jika dirasa bayi kita ini sakit, dalam artian bukan penilaian kita bukan karena panik ya, memang kita dalam keadaan tenang dan nilai bayi kita ini kayaknya sepertinya sakit, boleh silakan dikonsultasikan dan diperiksakan ke dokter gitu ya. Jangan tunggu saking kita meremehkan ya, jadi jangan meremehkan, jangan panik juga gitu ya. Yang ketujuh, pastikan tempat tidur bayi nyaman untuk digunakan. Kebersihan adalah hal yang utama tentu ya. Lanjut yang ke-8 berarti ya. Yang ke-8 itu pastikan suhu ruangan yang digunakan bayi di situ, tempat tidurnya itu nyaman. Sirkulasi udaranya bagus, terjaga. Pakaiannya itu nggak terlalu ketat, tidak terlalu bertumpuk atau tidak terlalu tipis. Nah, ini bisa disesuaikan. Jadi jangan tanya, Bu Bidan ini keketatan nggak ya ini? Jadi bisa disesuaikan dengan suhu kamar atau sirkulasi kamarnya seperti apa. Itu bisa disesuaikan pakaiannya gitu ya. Yang ke-9 ini sebenarnya banyak menjadi pertanyaan bagi para ibu yang sudah kenal dengan essential oil. Sebenarnya boleh menggunakan essential oil. Ini versiku ya. Aromaterapi menggunakan diffuser itu boleh ya, selama bayi kita merasa bayi kita itu tidak ada sensitif atau tidak ada alergi, itu monggo silakan boleh. Karena kan tetesan di essential oil itu bisa diatur gitu ya. Kita mau buat pekat atau mau buat ringan, itu kan tergantung dari kita, kemauan kita. Nah, kalau untuk bayi berarti kita harus diringankan dulu gitu ya. Jangan terlalu banyak tetesannya gitu. Terus akan lebih baik itu menggunakan benar essential oil, bukan yang menggunakan pewangi buatan gitu. Oke?
Lanjut yang ke-10. Yang ke-10 itu adalah jika kita tahu nih, kita kan sudah tahu. Nah, tadi kan ketemunya itu witching hour itu di antara 2 sampai 3 minggu ya kan? 2 3 sampai 3 minggu. Nah, kalau misalnya kita sudah tahu nih jam-jamnya dia, biasanya nih Bu Bidan, biasanya bayi aku nggak nangis, ini tiba-tiba udah 2 hari ini nangis dan itu di setiap jam 2 pagi. Nah, kita udah tahu nih rata-rataan jamnya, jam dia bangun dan menangis itu jam 2 pagi. Berarti sebelum jam 2 pagi ini atau misalnya jam 1-an kita sudah mulai pakai metode skin to skin. Metode skin to skin with baby gitu. Jadi bayi skin to skin sama kita, pelukan. Itu kalau ketemu sama witching hour. Nah, kalau misalnya Bu Bidan dia sudah skin to skin kita taruh masih nangis, ya udah nggak apa-apa, tidur sambil pelukan nggak apa-apa. Yang penting diposisikan nih supaya mamah atau papahnya nyaman dan bayi juga nyaman. Gimana posisinya? Posisinya adalah ibunya atau bapaknya jangan tidur terlentang, tapi posisinya setengah duduk. Jadi ini alasnya di sini bantal, boleh bantal yang lebih tinggi atau lebih banyak gitu ya. Jadi posisinya setengah duduk, jangan terlentang. Oke, kita masuk ke yang 11. Ke-11 itu adalah kita perlu catat dan kita perlu pahami karena bayi kita bertambah usia, jadi banyak respon atau stimulasi yang diberikan yang didapatkan itu akan direspons beda-beda. Nah, termasuk dengan tidur siang. Jadi, jadwal tidur siang itu bisa berubah seiring bertambahnya usia bayi. Nah, jika bayi terbangun dan rewel pada malam hari ini bisa juga ada kemungkinan karena durasi atau berapa lama dari tidur siang si bayi gitu ya. Jadi bisa karena itu durasi tidur siangnya ya. Nah, usahakan bayi tetap mendapatkan tidur siang. Jadi kalau bayinya rewel di siang hari, gimana caranya? Ini bisa pakai juga nih teknik-teknik atau tips yang aku pakai ini, gimana cara bayi biar bisa istirahat ya gitu. Oke, masuk ke nomor 12. Ke-12 itu adalah kurangi stimulus. Tadi kita bahas ya overstimulation. Nah, ini kurangi stimulusnya di jam-jam siang sampai sore. Kalau bisa kita kurangi stimulusnya, termasuk malam ya, gitu. Nah, overstimulus itu juga bisa menyebabkan bayi rewel atau terbangun di malam hari. Misalnya kita kan karena punya bayi banyak yang kunjungan, yang datang, yang main, yang nengok, yang nginep di rumah. Nah, ini kita bisa tegaskan untuk menggendong atau ngajak baby kita bermain itu di jam-jam pagi. Dan sudah masuk jam siang atau jam sore waktunya bayi kita istirahat. Jadi dikurangi stimulasinya tuh dikurangi ya, yang berlebihan. Ini juga bisa dari situ tuh menggendong itu dikurangin ya, menggendong ganti-ganti tangan di jam-jam siang sampai sore. Terus juga redupkan lampu karena lampu yang terang bentuk stimulasi yang berlebihan. Terus ruangannya dibuat tenang gitu ya, ruangannya dibuat tenang. Jadi orang-orang yang sedang rame kalau bisa ngomongnya bisik-bisik dulu lah di jam-jam siang sama sore gitu ya, karena pergantian suara setiap orang itu berbeda-beda dan itu merupakan bentuk stimulasi ya. Setiap orang satu suara adalah satu stimulasi. Kalau 2-3 orang suara yang belum dia kenal itu adalah bentuk berapa banyak stimulasinya ya. Jadi bisa overstimulation dan pastikan saat dia mau istirahat itu dalam posisi yang sudah kenyang gitu. Oke, masuk ke yang ke-13 adalah white noise. Nah, ini bisa digunakan, aku juga pernah bahas ini sebenarnya, adalah bentuk suara bersih ya, white noise itu. Ini tuh seperti menyerupai suara yang sering ia dengar di dalam rahim ibunya. Jadi ini akan membantu dia untuk istirahat jauh lebih tenang gitu. Oke, lanjut yang ke-14. Yang ke-14 adalah jemur pagi. Ya, jemur pagi Bu Bidan tapi mendung. Oke, jemur pagi itu tidak harus sinar matahari yang panas banget atau sampai terik ya. Dan mamahnya atau orang tuanya bilang, Bu Bidan masih terlalu pagi, jam 7 mataharinya belum muncul. Padahal udah terang ya, tapi katanya belum panas. Sebenarnya jemur pagi itu nggak harus sampai terasa panas gitu ya. Jemur pagi itu nggak perlu sampai terasa panas karena apa? Karena sinar mataharinya itu udah nyampe gitu ya. Selama bukan mendung yang gelap, itu udah nyampe sinar mataharinya. Nah, jemur bayi itu nggak harus telanjang loh. Malah disarankan juga pakai baju ya. Pakai baju. Dan nggak harus lama, nggak harus sampai gosong gitu ya. Kalau sinarnya udah terik ya, sudah terik sekali, di jam 7 sudah panas, ya nggak usah lama-lama, nggak harus sampai 1 jam, nggak sampai gitu ya. Tapi kalau memangnya kita lihat kondisinya adalah berangin, maksudnya beranginnya tuh sur kayak gitu ya, yang sejuk-sejuk, menurut kita sejuk gitu ya, tapi ada sinar matahari, itu boleh senyamannya orang tuanya. Mau dilamakan tapi menggunakan bedong boleh, atau misalnya sebentar pakai baju aja
gitu. Jadi senyamannya. Kalau menurut kita bayi kita dingin, dipakaikan bedong. Yang penting kena sinar matahari. Durasinya nggak sampai harus 1 jam ya. 15 menit kurang aja udah bagus kok. Dapat 12 menit ya. Kalau terik banget ya jangan lama-lama. 10 menit sampai 12 menit, paling maksimal 15 menit udah oke. Kalau kelihatannya sinarnya tipis-tipis ya udahlah 30 menit, setengah jam itu masih oke. Gitu ya. Jadi untuk masalah baju atau lapisan kain yang dipakai bayi itu tergantung dari kondisi cuaca pada saat itu kayak gimana gitu ya. Yang penting kena sinar matahari pagi. Lalu yang ke-15 kita bahas apa nih? Ini juga sering aku tanyain sebenarnya, yaitu evaluasi diet ibu. Ya pastikan nutrisi ibu tuh terpenuhi dengan baik gitu ya. Makanya mungkin orang-orang yang ngerasa first time baru ketemu sama aku dan aku nanyain, gimana mama makannya? Oh bayi aku makannya bagus Bu Bidan. No, mamahnya gimana makannya hari ini? Makan apa? Sayurnya apa? Seberapa banyak? Ya, buahnya apa? Terus aku mau tahu dong lauknya apa? Oke. Rinci banget nih ya Mbak Bidan nanyanya. Sebenarnya ya, mohon sangat-sangat dimaklumi, bukan berarti aku mau minta makan sama mamanya, enggak ya. Cuman aku sedang mengevaluasi diet atau sebutannya nutrisi ya. Sedang mengevaluasi asupan nutrisi yang didapat sama mamahnya itu bagaimana. Karena untuk ibu yang DBF, makanan dan minuman ibu mempengaruhi kualitas tidur dari si bayi dan mempengaruhi juga kenyamanan perut bayi. Gitu, oke? Lanjut, yang ke-16, pastikan bayi kenyang. Tadi aku sebut ya, di nomor berapa tuh? Aku sebut, pastikan bayi kenyang, tapi dengan ASI, bukan udara. Jadi, pastikan bayi kenyang itu dengan ASI atau susu, bukan udara. Ya. Yang berarti dalam hal ini adalah perhatikan perlekatannya selama DBF. Atau perhatikan dot yang digunakan. Gitu ya. Kalau misalnya kita merasa nih DBF-nya nggak pas, perlekatannya tidak pas, itu berarti kan ada udara yang masuk. Yang masuk ya, kita sendawainnya. Kalau bisa itu nggak sebentar ya, bukan sekali kita nungguin sendawanya dia, bisa jadi lebih dari sekali, bisa 2-3 kali, karena kita tahu tadi perlekatannya tidak pas atau dotnya ada udaranya terlalu banyak gitu. Itu bantu disendawain gitu ya. Posisi bayi setelah menyusu ya, setelah menyusu pastikan bayi tidak langsung tidur terlentang. Tahu kan, kita aja makan langsung tidur terlentang itu kayaknya tuh makanan naik lagi sama dengan bayi ya, dan itu bisa menyebabkan nggak nyaman di perut, asam lambung naik, GERD ya, bisa menyebabkan ke situ. Nah, jadi pastikan bayi itu dalam posisi tegak terlebih dahulu atau sendawakan terlebih dahulu baru posisinya dinyamankan gitu ya. Yang ke-17 apa? Jika meyakini adanya kolik, kita yakin ada kolik nih ya, boleh panggil bidan terapinya untuk bantu masas terapi, untuk masas kolik. Dan ini aku pernah sharing, kolik itu kan karena akumulasi gas ya. Dan ini bikin gak nyaman banget ya, bikin gak nyaman. Jadi benar pastikan tadi sendawanya pertama. Kalau misalnya memang sudah terjadi kolik, memang ada beberapa momen, ada beberapa bayi yang gak bisa sekali masas. Biasanya kalau untuk pijat terapi itu bisa 3 kali pertemuan dalam seminggu gitu ya. Jadi kalau mau sekali dicoba ya nggak apa-apa. Cuman kalau memang merasa bayinya masih, boleh diteruskan 3 kali pertemuan dalam seminggu gitu. Yang ke-18 apa? Go outside. Kenapa aku bilang kayak gini? Karena terkadang pergi keluar untuk berganti suasana atau mencari udara yang segar itu membantu bayi untuk istirahat atau tidur, ya. Kenapa aku bilang gitu? Karena kadang menurut kita ruangan ini nyaman, ya, tapi menurut bayi ruangan ini nggak nyaman. Nggak nyamannya karena apa? Sumpek, sirkulasi udaranya tidak baik menurut bayi. Gitu. Karena bayi lebih sensitif dibanding kita yang dewasa. Nah, itu boleh bawa keluar. Yang penting dipastikan kondisinya bayi dalam keadaan sehat, lalu pakaiannya atau perlengkapannya itu nyaman untuk dia. Boleh pakai stroller, boleh juga pakai baby wrap, kita gendong skin to skin. Boleh. Gitu ya. Lanjut kita ke nomor 19 dan aku berharap jangan sampai bertemu di nomor 19. Ya, aku berharap nggak ketemu di nomor 19. Aku berharap di beberapa tips awal-awal udah oke, sudah bagus ya. Nah, yang ke-19 apa? Jika kemungkinan gagal. Nah, ini kita disarankan sebagai orang tua untuk tetap dekat dengan bayi kita ya. Bu Bidan, aku emosinya naik, Bu Bidan. Agak susah untuk tetap stay di samping bayi aku. Netralisir dulu kalau itu ya. Tapi kalau dalam kondisi yang baik, kita tetap harus mendampingi bayi kita. Walaupun bayi kita rewel gitu ya. Nah, kalau misalnya emosi kita udah ternyata memang sulit terkontrol dan kita sudah minta bantuan sama orang ketiga atau lingkungan internal dalam keluarga, orang lain lah intinya. Nah, dan ternyata bayi kita nggak bisa tenang juga, boleh sharing atau konsultasikan dengan bidannya atau dokternya gitu ya. Jadi boleh dikonsultasikan gitu ya. Terkadang memang ketidaknyamanan itu tidak terlihat atau tidak terasa oleh kita dari bayi, mungkin dari dalam tubuhnya.
gitu ya, selain kolik. Nah, itu boleh dikonsultasikan gitu. Tetap ya. Ini nomor 19 tadi ya. Nomor 20 ini wajib dilakukan ya. Kalau nomor 20 ini wajib dilakukan, yaitu jangan lupakan komunikasi. Jangan melupakan komunikasi. Yang positif tetap harus dilakukan pada bayi kita ke bayi kita ya. Kalau bisa ya. Jadi memang komunikasi positif itu perlu usaha sekali. Perlu uji kesabaran yang luar biasa. Perlu kematangan emosional yang bagus. Kenapa aku bilang ini? Karena bayi menangis, bayi rewel itu ujian untuk seorang ibu dan seorang ayah. Jadi kalau bisa dalam kondisi yang bagus, emosional yang bagus, kita tetap ajak komunikasi positif sama bayi kita. Dengan mungkin ya bukan dengan yang harus cerewet gitu ya, enggak, karena bayi dalam keadaan menangis kan, dengan yang tenang gitu ya. Di sini perlu sangat-sangat kerja tim yang baik dengan partner dan lingkungan internal, dalam hal ini ya orang-orang terdekat di dalam rumah itu gitu ya. Komunikasi ya, sambil ditanya bayinya, ditebak-tebak, tapi dengan nada intonasi yang baik gitu. Nah, ini berikut tadi yang aku jelaskan itu ada 20 tips versi aku. Boleh silakan dicoba. Kalau misalnya ada tambahan referensi lain ya nggak apa-apa, di mix and match ya. Boleh banget gitu ya. Oke, kita lanjut. Sebelum penutupan ada lagi kalimat-kalimat pengingatnya. Kita lanjut ke kalimat-kalimat pengingatnya. Oke, next. Oke, kita balik lagi untuk meneruskan. Kita mau masuk ke sedikit pengingat aja ya, yang perlu diingat mungkin, perlu di-refresh kembali. Nah, mengenai apa nih? Mengenai proses parenting gitu ya. Ini proses parenting yang perlu diingat. Nah, sebenarnya ya proses parenting itu kan akan terus berlangsung sampai anak kita menjalani kehidupannya sendiri dengan mandiri. Itulah proses parenting yang sebenarnya. Nah, jadi jika ditanya sampai kapan, karena aku beberapa akhir ini ya, di tahun ini banyak banget yang nanyain mengenai ini witching hour. Jadi aku akan menjelaskan jika ditanya sampai kapan nih anak mengalami excited saat pertumbuhan itu tuh seperti ini nih, itu sampai kapan. Terus dan sampai kapan pula nih si anak nih akan menunjukkan hal-hal yang tidak terduga seperti arsenic hour ini. Nah, untuk witching hour atau arsenic hour ini kan tadi aku udah jelasin ya, kayak puncaknya tuh di usia 6 minggu. Nah, itu puncaknya. Tapi untuk arsenic hour, tapi ini kan tadi sampai 6 minggu itu puncaknya untuk arsenic hour atau witching hour ini. Tapi untuk pertumbuhan dan perkembangan anak akan mengalami excited atau menunjukkan respon yang tidak terduga itu sampai kapan? Yaitu sampai semua pengalaman baru menjadi hal biasa untuk anak, gitu ya. Selama masih banyak hal baru yang untuk si anak itu dia belum sepenuhnya paham dengan pengalaman itu, maka akan banyak respon yang tidak terduga yang akan ditunjukkan anak itu kepada kita. Itu ya. Itu tuh tergantung juga dari proses parenting yang diberikan oleh orang tuanya. Gitu. Nah, misalnya nih peralihan kebiasaan, aku kasih sampel atau contoh example ya. Example-nya itu misalnya anak kita peralihan kebiasaan dari TK ke SD. Nah, dari TK ke SD ini kan jelas ada proses yang akan berubah ya, yaitu kenal sama orang-orang baru, teman-teman baru gitu ya, lingkungan baru gitu kan. Dan lingkungan yang lebih besar, lebih tepatnya. Nah, setiap anak itu memiliki perbedaan respon yang akan ditunjukkan. Itu responnya akan berbeda-beda gitu ya. Dan ada anak nih ya, aku mau kasih contoh. Satu anak ini saat mengalami atau saat diberitahu akan naik SD, akan berubah lokasi tempat sekolahnya, itu ada beberapa anak yang menunjukkan rasa excited yang luar biasa, rasa wow yang luar biasa gitu, ngerasa ini hal yang baru dan dia excited banget. Nah, tapi excitednya itu ya bisa membuat dia sampai susah tidur di malam hari. Ada loh yang saking excitednya tuh deg-degan sampai dia tuh susah tidur di malam hari. Ada yang seperti itu ya. Itu yang pertama contohnya. Yang kedua ada juga anak yang khawatir karena akan bertemu orang baru, bertemu teman baru, khawatir dengan lingkungan baru, ketakutan. Itu ada yang sampai rewel, nangis dan gak mau makan. Karena akan bertemu dengan orang-orang baru yang menurut dia bisa jadi gak biasa dan menakutkan. Nah, mungkin ini kan memang dari proses belajarnya dia selama ini bagaimana gitu ya. Jadi memang dari proses parentingnya. Nah, untuk arsenic hour dan witching hour
ini kalau misalnya ditanya, ada nggak sih Bu Bidan atau Mbak Bidan orang yang tidak bertemu dengan fase arsenic hour atau witching hour ini? Ada. Kalau ditanya kok bisa ya? Tapi aku perlu jelaskan sedikit di sini, perlu aku garis bawahi sedikit di sini. Persentasenya ini nggak besar sebenarnya, gitu. Untuk orang-orang yang tidak bertemu dengan arsenic hour atau witching hour, sekian persen, sedikit sebenarnya. Kalau karena aku pengalaman aku sedikit yang aku temui. Nah, kalau ditanya kok bisa? Bisa jawabannya. Bisa, sangat-sangat bisa. Oke. Jadi kalau ditanya bisa, penjelasannya apa nih? Kalau cuma jawabannya terlalu singkat ya. Penjelasannya yang perlu diingat sama-sama, bersama-sama ya. Sebenarnya aku juga pernah bahas ini di video aku sebelumnya, dan itu boleh dicek di video basic hypnosis. Itu ada beberapa part ya. Mungkin aku sharingnya banyak di situ, tapi kalau bisa diikutin, jadi biar tahu stepnya gitu ya, pembahasannya arahnya kemana itu bisa tahu. Jadi nggak cuma sepotong gitu ya. Nah, kenapa yang perlu diingat ya? Ini yang pertama nih, proses parenting itu sudah terjadi sejak anak di dalam kandungan. Itu proses parenting, karena melibatkan kedua orang tuanya nih. Proses parenting secara langsung itu sudah sejak anak di dalam kandungannya. Lalu yang kedua, genomic imprinting. Ini harus perlu diingat nih, genomic imprinting atau rekam genomik ini sangat berpengaruh besar untuk pembentukan karakter anak gitu ya. Dan kalau keduanya ini digabungkan ya, proses parenting saat di dalam kandungan sama yang sebelumnya, genomic imprinting, yang berarti aku pernah jelaskan ya di genomic imprinting itu bahwa ayah dan ibu adalah pembawa gen karakter ya, lebih tepatnya gitu. Nah, ini kalau keduanya bagus, genomic imprintingnya bagus, sangat-sangat bagus misalnya, dan ini juga proses parentingnya sangat-sangat bagus dipertemukan ini. Nah, keduanya ini akan sangat-sangat berperan penting dalam pembentukan karakter anak setelah dilahirkan. Setelah keluar dari rumah pertamanya, masuk ke rumah keduanya. Nah, di rumah keduanya kalau support sistem lingkungan internalnya mendukung, dalam arti di sini mendukung segala hal penuh cinta, kasih sayang, melalui sentuhan, melalui ucapan, melalui tatapan, melalui bentuk support system. Nah, ini mendukung semuanya. Tadi genomic imprintingnya sama lingkungan awal kehamilannya juga bagus, itu membuat persentase bertemunya fase arsenic hour atau witching hour itu sedikit gitu ya, malah mungkin tidak ditemui gitu saat ini. Dan ini akan juga berpengaruh juga nanti saat dia keluar, respon dia saat di lingkungan luar selain lingkungan internalnya dia gitu. Oke? Dan untuk video kali ini kurang lebihnya aku mohon maaf. Kurangnya emang cuma punya aku ya, pasti itu kurangnya. Kalau ada kurangnya itu punya aku, lebihnya cuma punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian untuk video kali ini, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya.